Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 21. Bagian 1. Sebenarnya ada sedikit keegoisan Bryon yang tercampur dalam permintaan untuk demonstrasi sihir pertahanan. Alih-alih menyusahkan diriku, itu adalah rencana untuk membuat Morso dari keluarga Dordan, yang mendukungnya lebih bersinar. Morso saat ini berada di kelas B dan memiliki nilai yang jauh lebih rendah dibandingkan teman-temannya di kelas A. Namun, jika ia menunjukkan sihir yang lebih unggul dalam pertempuran tiruan melawan seorang siswa kelas S, posisinya pasti akan meningkat. Kemungkinan besar, ia akan dipromosikan ke kelas A. Kalian berdua naik ke podium. Ya, Akademi Stella mendorong persaingan antar siswa demi mendapatkan pengalaman praktis, dengan asumsi bahwa peralatan keselamatan dikenakan. Di salah satu ujung podium kelas yang panjang dan lurus, aku berdiri dengan bangga. Begitu dia datang, Morso berdiri di sisi lain. Jangan kasih ampun, hancurkan dia. Anak yang berdiri di samping Yuslek berteriak. Itu adalah Raiden yang dipukul habis-habisan olehku selama latihan dungeon. Pikiran sempit, Raiden menggertakkan giginya, dengan jelas menunjukkan bahwa dia masih belum bisa menerima kekalahannya sebelumnya. Morso melirik Raiden, lalu tersenyum sambil menatapku dengan tatapan kemenangan di wajahnya. Tentu saja, tunggu saja. Dia tahu bahwa aku adalah lawan yang sulit. Tidak hanya aku mempermainkan Raiden dan gengnya selama latihan dungeon, tetapi aku juga memenangkan duel melawan Hong Bion setelah itu. Namun, semua itu berkat berkedip. Oleh karena itu, ia berpikir ia akan bisa mengalahkanku dalam demonstrasi ini. Karena penyerang dan pembela bergantian setiap giliran, membuat berkedip tak berguna. Biarkan dia dipermalukan di depan umum. Para siswa mendekati podium, berkumpul di sekitar kedua kontestan, dan mulai berbicara. Apakah Morso akan menang? Meskipun demonstrasi berputar di sekitar pertahanan, dia mempelajari keterampilan sihir serangan atribut tanah yang kuat. Aku pikir akan sulit untuk menahan serangan Morso. Baek Yusol bahkan tidak memakai perisai sihir, jadi bagaimana dia akan menahannya? Saat Bryon mengangkat tangannya, obrolan siswa pun terhenti. Aku tidak tahu siapa yang maju lebih dulu, bersiaplah. Morso dan aku mengeluarkan tongkat sihir kami dan mengarahkannya satu sama lain. Mulai. Begitu perintah diberikan, Morso memperlihatkan giginya dan tersenyum, menciptakan lingkaran sihir berwarna coklat di udara. Beberapa siswa yang melihatnya membelalakan mata. Sudah menjadi aturan tak tertulis untuk menggunakan keterampilan sihir tingkat rendah. Kelas 1 karena ini adalah pertempuran persahabatan, tetapi dia menggunakan keterampilan sihir kelas 2 dari keluarga Dordan yang memiliki daya hancur yang kuat. Dordan batu meteorit. Cahaya coklat berkedip dari tongkat sihir Morso dan batu tajam naik dari lantai, berkumpul di udara hingga mencapai ukuran kepala manusia. Lalu meluncur ke arahku. Meskipun seragam latihan dilengkapi dengan penghalang sihir kelas 1, keterampilan sihir yang diciptakan oleh Morso cukup kuat untuk berbahaya bagi seorang siswa yang tidak tahu cara menggunakan sihir pertahanan dengan benar. Jika konfrontasi antar siswa menjadi terlalu panas, instruktur harus campur tangan. Namun, Bryon menyaksikan duel itu tanpa menunjukkan niat untuk melakukannya. Hebat. Untungnya, tidak masalah jika instruktur tidak campur tangan. Desir. Aku mengayunkan tongkat sihirku secara diagonal dengan gerakan santai. Kemudian, terjadi keheningan. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Keterampilan sihir Morso menghilang begitu saja. Lenyap total. Apa yang baru saja terjadi? Keterampilan sihir itu menghilang. Para siswa mulai bergosip setelah hilangnya sihir secara tiba-tiba. Namun, Morso yang melakukan sihir, serta beberapa siswa tingkat tinggi dan instruktur menyadari hal itu dengan segera. Keterampilan sihir Morso telah aktif dengan benar. Hanya saja aku menghancurkannya. Namun, itu semua yang bisa mereka tangkap, dan tidak ada yang hadir bisa memahami prinsip di baliknya. Hal yang sama terjadi dengan instruktur Bryon. Apa yang baru saja terjadi? Prinsipnya sederhana. Seperti halnya harus ada kabel listrik dalam semua peralatan listrik, harus ada ikatan mana dalam semua keterampilan sihir. Jika itu diputus, keterampilan sihir akan menghilang. Keterampilan itu, yang tidak mudah dikuasai dalam permainan, menjadi tantangan yang lebih besar dalam kehidupan nyata. Hanya untuk merasakan serangan sihir yang terbang saja sudah sulit dengan penglihatan manusia. Tetapi agar keterampilan itu bekerja, bahkan ikatan mana yang tak terlihat harus diputus dengan tepat. Aku masih hanya bisa menetralkan keterampilan sihir kelas 1 hingga kelas 3 paling banyak.
Itu adalah hasil dari beberapa hari pelatihan mesin pitching. Wow. Morso menggertakkan giginya dan mengangkat tongkat sihirnya lagi. 3 batu muncul entah dari mana. Saat itulah instruktur Brian dan siswa lainnya menyadari bagaimana aku mempertahankan diriku. Cahaya putih memancar dari ujung tongkat sihirku. Itu adalah pedang sihir tak berwujud kelas atas yang dibawa oleh beberapa orang kaya yang tidak memiliki pengetahuan tentang serangan ofensif sebagai alat pertahanan diri. Apakah kekuatan pedang tak berwujud itu benar-benar sekuat kelihatannya? Instruktur Brian yang telah melihat pedang tak berwujud itu meragukannya, tetapi dia segera dipaksa untuk mengesampingkan keraguannya.